Ya, selamat malam saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan atas setiap kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita memasuki tahun 2021. Kita sangat bersyukur kalau Tuhan begitu baik, di mana Tuhan masih mengizinkan kita untuk memasuki tahun 2021 di dalam era pandemik yang kita tahu bahwa sampai pada hari ini pun kita melihat era pandemik belum berakhir. Maka tantangan ke depan kita masih harus untuk melihat bagaimana pandemik COVID-19 masih menjadi satu pandemik yang merajalela di dalam tahun 2021. Tapi kita percaya bahwa kita hidup bukan untuk menakuti semuanya itu, tetapi justru kita semua dapat sadar bahwa di dalam keadaan apapun dan dalam situasi apapun, kita punya Tuhan dan hidup kita sudah ditebus oleh Tuhan. Maka Kristus sudah menjadi satu-satunya juru selamat dan menjadi satu-satunya keselamatan kekal yang diberikan melalui namanya. Maka setiap kita tidak perlu takut untuk menjalani setiap pandemik ini, tapi kita senantiasa tetap bersandarkan kepada setiap apa yang Tuhan nyatakan melalui kebenarannya untuk senantiasa memimpin kita sehingga kita tidak perlu untuk memiliki satu kekhawatiran yang berlebihan. Namun kita tetap percaya bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Maka pada saat kita menjalani hidup ini di tahun 2021, kiranya kita senantiasa menyandarkan seluruh kehidupan kita, bersandarkan kepada kebenarannya, dan biarlah Tuhan yang terus memimpin kehidupan kita semua. Maka saya sekali lagi mengucapkan selamat tahun baru kepada rekan-rekan semua yang hari ini bersama-sama dengan kita, khususnya di dalam PA online, Persekutuan Pemuda dan Bible Study Pemuda Gary China. Nah, saudara, kita mulai hari ini, kita memulai akan pembahasan yang baru, di mana kita membahas tentang Kristus dan 7 gereja yang tercatat di kitab Wahyu. Di mana Rasul yang bernama Yohanes, di mana dia diberikan oleh Tuhan akan satu hal, bagaimana Tuhan berbicara kepada jemaat-jemaat yang ada di 7 tempat. Maka ini menjadi satu hal, Kristus peduli terhadap gerejanya, peduli untuk mendidik gerejanya, peduli untuk mengkritik gerejanya, maupun peduli untuk mengasihi gerejanya. Maka di sini kita melihat inilah satu hal kesempatan yang kita bisa pelajari bersama apa yang Yesus ajarkan untuk kita belajar bergereja. Apa yang Yesus ajarkan untuk bagaimana setiap jemaat tidak menjalankan apa yang salah, tapi justru belajar untuk menjalankan apa yang benar. Maka kita melihat Rasul Yohanes, di sini dia menyatakan bahwa pesan Kristus kepada gerejanya inilah yang diajarkan melalui akan kitab Wahyu, dan biarlah melalui 7 pertemuan ini di mana kita belajar tentang Kristus dan 7 gereja yang ada di Asia yang tercatat dalam kitab Wahyu ini, kiranya kita melalui pertemuan pertama sampai pertemuan yang ke-7, kita biarlah dapat belajar bagaimana Kristus menyatakan didikan kepada gereja. Dan gereja suka tidak suka, gereja harus belajar untuk menjalankan apa yang Kristus ajarkan. Karena yang Kristus ajarkan itu adalah satu-satunya pengajaran yang sejati, pengajaran yang benar, dan pengajaran yang harus dihidupi oleh gerejanya. Maka gerejanya jika tidak kembali kepada firman Kristus, maka mereka bukanlah gereja yang sesungguhnya. Gereja yang sesungguhnya adalah taat kepada Tuhan. Gereja yang sesungguhnya adalah taat kepada firman. Dan gereja yang sesungguhnya adalah taat kepada setiap rencana Tuhan. Dan biarlah semua ini dapat memberikan didikan kepada kita, khususnya kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang percaya, kita bukan sembarangan beriman. Kita bukan sembarangan menjadi orang Kristen. Tapi kita punya akan satu kejelasan, iman, bagaimana kita berjemaat, bagaimana kita percaya, dan bagaimana kita hidup menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka sebelum kita akan mulai, saudara, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita bersama-sama berdoa. Kita sama-sama memohon kepada Tuhan melalui pembahasan pada hari ini. Kiranya Tuhan berbelas kasihan memimpin kita semua. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita bersama-sama berdoa.
Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan kalau Engkau adalah Allah yang hidup, di mana Engkau adalah Allah yang senantiasa mengajarkan kepada kami untuk bagaimana kami setia kepada firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan punya hati yang taat akan Engkau. Berikan kami akan keberanian untuk mengecap setiap kebaikan-Mu, kebenaran-Mu, dan setiap kekudusan-Mu melalui setiap apa yang akan kami dengar. Tolonglah hamba-Mu yang hina ini, khususnya dalam menyampaikan kebenaran-Mu. Jangan biarkan hamba-Mu mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi biarlah Tuhan Engkau yang memakai setiap apa yang disampaikannya, supaya semuanya sungguh-sungguh mendidik setiap kami semua, untuk kami dapat melihat bagaimana pekerjaan Tuhan menjadi satu pekerjaan yang hadir di dalam setiap kesaksian hidup kami semua. Tolonglah kami ya Tuhan, kami memohon biarlah setiap pembahasan kami memberikan didikan spiritual bagi kami. Inilah doa seru kami serahkan semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersama-sama berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. Baik saudara sekalian, saya mengajak saudara sekalian untuk membuka kitab suci. Kita akan membaca di dalam Wahyu pasal yang kedua, di mana hari ini kita akan membahas dari ayat pertama sampai ayat yang ke-7 dari pasal 2 kitab Wahyu. Jadi kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saudara sekalian, kita akan membaca seluruhnya ayat 1 sampai ayat 7. Demikian firman Tuhan kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang yang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Baik, sekian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Nah, saudara, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menyatakan akan pesan kepada 7 gereja yang ada di Asia. Dan di sini melihat surat yang pertama atau pesan Kristus yang pertama ditujukan kepada satu kota, yaitu adalah kota Efesus. Saudara, kota Efesus sekarang ada di mana? Kota Efesus sekarang ada di Izmir atau yang ada di Turki hari ini. Nah, saudara, kota Efesus itu adalah salah satu kota terbesar di provinsi Asia. Meskipun di zaman dulu jumlah dari penduduk tidak sebanyak zaman sekarang. Kalau kita melihat provinsi Efesus, khususnya di Asia di situ, Efesus merupakan salah satu kota terbesar. Kota pertama terbesar di Asia bukan Efesus, tetapi pertama adalah Pergamus. Tetapi Efesus termasuk kota yang besar, atau bisa dikatakan sebagai second city. Kota terbesar yang kedua, yang memiliki akan satu populasi kurang lebih 250.000 orang. Jadi kalau kita bandingkan kalau di Indonesia, kota yang provinsinya berpopulasi 250.000 orang itu seperti kota Kediri. Kota Kediri, kota yang kecil, tapi dia punya jumlah penduduk ada 250 orang. Nah, sudah mirip sekali dengan kota Kediri. Bedanya adalah kota Efesus lebih besar dari kota Kediri. Jadi, kita melihat kota Efesus lebih besar dari kota Kediri, tetapi populasinya sama seperti kota Kediri. Nah, sudah kota Efesus, dia adalah satu kota yang bisa dikatakan sebagai the second city, the biggest city, yang kedua, khususnya yang ada di provinsi Asia.
Nah, saudara kalau melihat di layar, inilah yang terkenal dari kota Efesus. Yang pertama adalah kita melihat ada tempel dari satu dewa yang dipercaya oleh orang-orang Efesus, yaitu adalah tempelnya Dewi Artemis. Nah, saudara, Dewi Artemis itu adalah dewi yang dipercaya oleh orang-orang Efesus adalah dewi yang memiliki jiwa keibuan. Di mana di satu sisi dia dikenal sebagai dewi, di mana dia adalah dewi berburu. Jadi dia dikenal sebagai kalau saudara berburu, maka waktu kalau mau berdoa memohon supaya engkau mendapatkan buruan kamu, maka saudara yang dipercaya adalah kamu berdoa kepada Dewi Artemis. Maka kalau kamu berdoa kepada Dewi Artemis, maka pada saat kamu berburu, maka kamu akan mendapatkan hasil buruan. Ya, saudara, kalau saudara melihat di layar saudara ada satu patung. Nah, saudara kalau lihat selain satu patung perempuan di tengah, saudara melihat di sebelah kanan dan sebelah kiri itu ada tubuh binatang. Tubuh binatang tetapi yang secara ornamen itu sudah putus, sudah tidak utuh lagi. Tetapi saudara, itu kalau sudah melihat dua gambar yang ada di sebelah kiri dan kanan itu adalah ornamen dari binatang. Jadi binatang yang sebenarnya kalau secara utuh di situ adalah seekor anjing. Di mana anjing yang mendampingi akan Dewi Artemis pada saat dia berburu, maka di situ ada dua anjing yang terus mengikuti dan mencari buruan bersama-sama. Nah, saudara, maka di sini Dewi Artemis dikenal pertama sebagai Dewi berburu. Ya. Kedua, Dewi Artemis juga dikenal sebagai dewi yang mensuplai seluruh kesuksesan, mensuplai seluruh akan kelimpahan, dan yang mensuplai seluruh kehidupan bagi orang-orang Efesus. Jadi kalau saudara melihat patung yang ada di layar saudara, ini adalah patung di mana seorang perempuan, tapi maaf, dengan banyaknya payudara pada tubuhnya. Jadi dari atas, dari pinggang, dari dada sampai ke bawah itu semua adalah payudara. Di mana payudara dipercaya sebagai dia memberikan ASI kepada anak-anaknya. Nah, saudara, kenapa payudara bisa begitu banyak? Karena untuk mensuplai bukan cuma untuk satu dua orang, tapi mensuplai seluruh orang-orang Efesus. Untuk mereka bisa tidak kekurangan. Untuk mereka berada di dalam kelimpahan. Mereka berada di dalam kesuksesan. Dan semuanya disuplai oleh Dewi Artemis. Maka itulah kenapa saudara, tempelnya dari Dewi Artemis digambarkan sebagai satu tempel yang begitu megah, tempel yang begitu indah, dan tempel yang begitu sakral untuk menjadikan orang-orang Efesus adalah orang-orang yang berhasil dan sukses. Maka saudara, begitu banyak orang-orang mencintai Dewi Artemis dan memberikan persembahan dan memberikan akan satu worship kepada Dewi Artemis. Sehingga akhirnya kita melihat bagaimana kota Efesus adalah kota yang berbaal, yaitu adalah yang mempercayai dewa yang kafir. Dan mereka mempercayai akan apa? Mereka mempercayai akan Tuhan, tapi Tuhan yang dipercaya adalah Tuhan yang bukan sesuai dengan apa yang diajarkan kitab suci, tapi adalah satu hal di mana mereka mempercayai kepada dewi yang berada di dalam Yunani kuno. Nah, selain itu saudara, sekarang kita melihat tempel dari Dewi Artemis itu sudah tidak berbentuk. Jadi kalau sudah melihat di sebelah atas, itu adalah gambaran Dewi Artemis punya tempel yang utuh. Tetapi saudara kalau sudah melihat di gambar yang sebelah kanan, bagian bawah, sekarang tempel Dewi Artemis sudah tinggal puing-puing. Jadi yang dulu begitu utuh, begitu indahnya, tapi sekarang sudah tinggal puing-puing, di mana sudah tidak berbentuk lagi. Nah saudara, itulah kenapa kita melihat inilah yang menjadi satu keunikan dari kota Efesus. Nah, saudara, di kota seperti inilah kita melihat bagaimana gereja Tuhan dirintis. Kita melihat dari kota seperti inilah kita melihat jemaat Tuhan dikumpulkan.
Dan kita melihat bagaimana melalui kondisi kota seperti inilah, kita melihat bagaimana gereja berdiri. Nah, saudara, kita melihat Efesus adalah salah satu jemaat yang dirintis oleh Paulus bersama dengan dua rekan, yaitu adalah Priscilla dan Aquila. Nah, saudara, maka Paulus adalah yang merintis gereja ini. Dan Paulus juga yang merintis bersama dengan dua orang bernama Priscilla dan Aquila, di mana Paulus, Priscilla dan Aquila memulai akan gereja di Efesus. Nah, saudara, waktu kita melihat di sini, gereja yang ada di Efesus ini dirintis bukan dengan jumlah yang banyak. Jadi kalau kita melihat jemaat Efesus, itu dimulai dari jumlah yang sedikit, yaitu dari 12 orang, saudara. Meskipun 12 orang, tetapi saudara di dalam kitab suci dan kisah para rasul, pasal 19, saudara akan melihat bagaimana meskipun mereka sedikit, tapi mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Meskipun sedikit, tapi mereka setia di dalam iman mereka. Mereka sabar di dalam pelayanan, mereka sabar di dalam penderitaan, mereka sabar waktu mereka dicaci maki, mereka sabar waktu mereka menjalani setiap apa yang menjadi pergumulan-pergumulan di dalam pelayanan mereka. Nah, saudara, dan kita melihat bagaimana mereka di dalam penderitaan mereka. Kenapa mereka menderita? Mereka menderita adalah karena doktrin yang mereka imani adalah doktrin yang berbeda dengan dunia. Sehingga akhirnya kita melihat banyak sekali ajaran-ajaran palsu. Kita melihat banyak sekali orang-orang yang awalnya adalah Kristen, tetapi akhirnya Kristennya mereka adalah Kristen yang berkontaminasi dengan dunia. Sehingga akhirnya kita melihat ajaran palsu menjadi salah satu konteks bagaimana jemaat Efesus menjadi satu jemaat yang akhirnya mengalami satu permasalahan yang besar. Dan kita juga melihat bagaimana di dalam akan jemaat Efesus punya pergumulan, maka di sini kita melihat bagaimana orang-orang Kristen di situ harus memilih bagaimana saya menjadi orang Kristen. Apakah saya mengasihi Tuhan, mengasihi sesama? Kalau saya mengasihi Tuhan, bagaimana saya memperlakukan diri kepada sesama? Kalau saya mengasihi sesama, bagaimana saya memperlakukan diri terhadap Tuhan? Maka saudara, ini menjadi satu pergumulan yang begitu kompleks, khususnya bagi jemaat yang ada di Efesus. Nah, saudara, maka hari ini kita juga akan melihat bagaimana Tuhan menyatakan akan satu didikan kepada gereja ini. Oke, saudara, maka kita coba untuk melihat bagaimana Tuhan menyatakan akan setiap apa yang dikerjakan, khususnya oleh Yohanes sebagai yang menerima pesan Kristus kepada gerejanya, maka kita mau belajar bagaimana Tuhan mendidik gerejanya. Oke sekalian, kita akan sama-sama masuk di dalam pembahasan kita. Dan saya minta untuk slide-nya sudah bisa dimatikan dan kita sama-sama akan sama-sama untuk masuk di dalam pembahasan kita. Nah, saudara, kalau kita melihat di dalam kitab suci, dituliskan apa? Dituliskan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia, saudara. Dan ada satu kalimat yaitu, inilah firman dari Dia. Pertanyaan adalah, siapakah Dia yang berfirman? Saudara, tentu saja surat ini ditulis oleh Yohanes. Tetapi pada saat Yohanes menuliskan ini, apakah berarti tulisan ini adalah secara originally adalah tulisan dari siapa yang namanya Yohanes, atau message-nya berasal dari Yohanes, atau justru Yohanes hanya menjadi alat dari Yesus Kristus untuk berbicara kepada gerejanya. Maka saudara, maka kita percaya bahwa pada saat ada satu konfirmasi adalah inilah firman yang berasal dari Dia, dan Dia di situ adalah Kristus. Maka di situ kita percaya bahwa Yohanes bukanlah secara originally dia yang berpesan kepada gerejanya. Tapi kita percaya ini adalah satu hal, Yohanes adalah alat Yesus Kristus yang berbicara kepada gerejanya melalui firman yang berasal dari Dia, dan di mana di dalam firman yang dinyatakannya ini adalah firman
yang tidak ada kesalahan message. Yang dimana secara pesan inilah pesan yang sempurna, yang diberikan oleh Tuhan, yang dinyatakan oleh Tuhan, yang disampaikan dari Tuhan kepada jemaat yang ada di Efesus melalui Rasul Yohanes. Maka kita percaya bahwa setiap apa yang difirmankan ini adalah infallible. Yang difirmankan ini adalah inherent, yaitu tidak salah dan tidak mungkin salah, dan isinya, pesannya adalah benar adanya. Nah, saudara, maka ini menjadi satu konteks, yaitu apa? Yaitu Tuhan peduli terhadap gerejanya. Kita melihat bagaimana Tuhan peduli terhadap setiap jemaat-jemaatnya. Tuhan peduli kepada setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhan juga peduli kepada setiap pelayan-pelayan Tuhan yang melayani. Dan Tuhan juga peduli kepada gerejanya yang bersama-sama untuk mengikuti setiap apa yang Tuhan berikan. Maka di sini kita bisa belajar. Kalau Tuhan Allah bukan Tuhan yang sekedar mengizinkan gereja berdiri, setelah itu Tuhan berdiam diri dan tidak mau ikut campur. Jawabannya tidak. Tuhan turut di dalam intervensinya. Tuhan turut peduli terhadap gerejanya. Maka hari ini kalau kita tanya, kalau gereja mengalami penderitaan, apakah Tuhan berdiam diri? Jawabannya tidak. Tetapi memang Tuhan mengizinkan penderitaan itu ada. Adalah untuk setiap orang-orang yang diizinkan Tuhan untuk menderita, mereka belajar tentang apa yang sepatutnya menjadi satu pegangan iman dalam hidup mereka. Nah, saudara, pada saat dikatakan, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki tiang emas itu. Jadi, bukan sekedar Tuhan peduli saja, tapi dicatat di mana Dialah yang memegang. Dialah yang memegang 7 bintang di tangan kanannya. 7 bintang ini yang dimaksud adalah 7 gereja. Dan dari 7 gereja itu dikatakan Tuhan memegang. Nah, saudara, kata memegang itu he hold them. Hold. Dia memegang. Nah, kalau melihat di dalam Wahyu pasal 1 ayat 16 juga muncul satu kalimat. Saya akan bacakan, saudara. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Nah, saudara, kalau kita melihat bahasa Indonesianya memakai satu kata yang sama, yaitu memegang. Tetapi saudara, kalau kita melihat di dalam bahasa Inggris dan kita melihat di dalam bahasa aslinya, justru kita melihat kata yang dipakai berbeda. Jadi kalau di dalam pasal Wahyu pasal 1 ayat 16, kalau di bahasa Indonesia adalah dan tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Tapi kalau kita membaca di dalam bahasa aslinya, kata memegang di situ di dalam bahasa asli memakai kata ekon. Ekon artinya apa? Dia memiliki akan 7 bintang itu. He has them. Dia memiliki 7 bintang itu. Dia yang memiliki akan otoritas atas 7 gereja itu. Jadi he has them. Dia yang memiliki 7 bintang itu. Tapi dalam pasal 2 ayat 1, barulah kata yang dipakai adalah memegang 7 bintang itu. Barulah bahasa aslinya berbeda. Kalau yang tadi memakai kata ekon. Yang kedua, pasal 2 ayat 1 ini memakai kata kraton. Nah, kata kraton artinya memegang. Jadi, pasal 1 ayat 16, dia yang memiliki 7 bintang itu. Dan pasal 2 ayat 1 adalah dia yang memegang akan 7 bintang itu. Jadi saudara, secara konteks di sini pada saat kita melihat bahasanya menyatakan bahwa dialah yang memegang dan dialah yang memiliki 7 bintang itu, berarti saudara ini menunjukkan satu hal, yaitu apa? Bahwa meskipun gereja di dalam up and down, meskipun gereja mengalami penderitaan maupun mengalami akan sukacita, gereja pada saat mengalami kesulitan maupun di dalam kemudahan,
Di situ kita melihat bagaimana Tuhan Allah tidak tinggal diam. Kenapa? Karena gereja adalah miliknya. Dan kedua adalah gereja itu dipegang, dituntun, dan selalu dipelihara oleh Tuhan. Maka saudara, waktu kita melihat di sini, inilah sesuatu di mana Allah selalu hadir di dalam gerejanya. Allah selalu hadir di dalam jemaatnya. Allah selalu hadir di dalam satu kehidupan orang-orang percaya. Namun pertanyaannya adalah, jika Tuhan hadir pada jemaatnya, Tuhan hadir pada kehidupan orang-orang percaya, kenapa Tuhan membiarkan akan orang-orang percaya mengalami akan satu hal, yaitu mereka dimusnahkan oleh Tuhan. Jadi kalau kita melihat gereja di Efesus, sekarang kalau kita melihat gereja di Efesus sudah hancur, dimusnahkan oleh Tuhan Allah. Pertanyaannya, bukankah Tuhan, Engkau adalah Allah yang hadir? Bukankah Engkau adalah Allah yang bersama-sama dengan orang-orang percaya? Bukankah Engkau adalah orang-orang yang Engkau bersama-sama dengan orang-orang yang beriman kepadamu? Tetapi pertanyaannya, mengapa Tuhan justru juga Tuhan adalah Tuhan yang memusnahkan gerejanya? Maka sudah kita melihat sekarang Turki bukan area Kristen. Dulu Turki adalah daerah Kristen. Tapi sekarang kalau sudah pergi ke Turki, maka Turki sudah menjadi daerah Muslim. Nah, sudah pertanyaan adalah kenapa dengan orang-orang Kristen? Kenapa dengan gereja-gereja Tuhan? Kenapa dengan jemaat-jemaat Tuhan? Kenapa justru orang-orang Kristen yang ada di sana justru akhirnya Tuhan musnahkan? Nah, saudara, ini adalah satu hal yang kita harus introspeksi. Kenapa? Jangan kira kita adalah gereja Tuhan. Jangan kira saudara adalah orang percaya. Saudara sudah percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka Tuhan tidak mungkin akan menghancurkan hidup saudara dan saya. Maka saudara dan saya punya potensi dihancurkan oleh Tuhan. Di saat kita sudah tidak lagi setia kepada Tuhan. Di saat kita sudah tidak lagi untuk memiliki kehidupan yang benar dalam Tuhan. Tuhan tidak segan-segan akan menghancurkan setiap kita jika kita tidak setia kepada Tuhan. Tetapi meskipun demikian, semasa 7 gereja Tuhan, khususnya yang ada di wilayah Asia, di situ Tuhan menyampaikan pesannya secara pribadi kepada gereja-gereja tersebut. Menunjukkan Tuhan peduli. Menunjukkan Tuhan sayang. Dan menunjukkan Tuhan menyatakan kehadirannya atas kehidupan orang-orang percaya. Nah, saudara, maka di sini Tuhan yang memiliki 7 gereja itu. Tuhanlah yang juga mau memegang mereka dan menjaga mereka dan membawa mereka untuk tetap setia di dalam setiap kondisi yang ada. Nah, saudara, maka itulah yang menjadi satu hal. Kalau demikian, hari ini bukankah kita melihat gereja di Cungkuok begitu menderita? Kenapa? Karena pemerintah komunis yang sudah begitu getolnya untuk menghancurkan akan gereja-gereja Tuhan, khususnya gereja-gereja yang setia kepada firman Tuhan. Banyak gereja fake di China. Banyak gereja palsu di China. Kenapa? Karena mereka adalah gereja-gereja yang didikte oleh pemerintah komunis. Di mana pemerintah komunis jadi raja. Pemerintah komunis menjadi tuan. Dan pemerintah komunis bukan Tuhan, tapi memerankan dirinya sebagai Tuhan. Sehingga Tuhan harus takluk kepada komunisme. Tuhan harus takluk dengan ideologi yang tidak beres itu. Sehingga akhirnya kita melihat banyak sekali gereja-gereja yang benar ditindas habis-habisan. Sehingga akhirnya kita melihat banyak gereja sudah tidak punya akan eksistensinya lagi. Semua berusaha dilenyapkan. Dan gereja yang salah dijadikan benar. Gereja yang benar dijadikan salah. Akhirnya semua amburadul. Semuanya menjadi rusak. Dan akhirnya kita melihat gereja akhirnya menjadi tempat bukan kebenaran diberitakan. Tapi tempat dusta diberitakan. Maka saudara, itulah kenapa kita melihat gereja yang ada di Efesus. Gereja di Efesus adalah gereja semacam apa? Gereja Efesus adalah gereja yang sungguh-sungguh adalah gereja yang benar, atau sebenarnya gereja yang dari awal adalah gereja sampah. Nah, saudara, kalau kita melihat Tuhan menyatakan bahwa apa? Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu.
Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Saudara, dikatakan satu kalimat, yaitu apa? Aku tahu segala pekerjaanmu. Saudara, di sini kata aku tahu. Yang berkata di sini bukan sekedar Yohanes. Tapi kata aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu segala jeripayamu. Aku tahu semua ketekunanmu. Ini yang menyampaikan memang adalah Yohanes. Tapi yang berpesan, yang berbicara, ini adalah Tuhan Allah. Maka menunjukkan bahwa apa? Siapa bilang waktu kita hari ini menderita, Tuhan tidak tahu. Di saat kita mengalami masalah besar, apakah Tuhan tidak tahu? Pada saat kita melihat bagaimana iman kepercayaan sudah ditindas, apakah Tuhan tidak tahu? Saudara, maka apakah dengan segala penderitaan gerejanya, Tuhan tidak tahu? Jawabannya adalah Tuhan tahu. Saudara, waktu kita melihat di dalam kitab suci dan perjanjian lama, waktu kita melihat Daniel ada di gua singa, Tuhan tahu nggak kalau Daniel mengalami akan satu masa di mana waktu ada di gua singa itu, singa-singa mau memakan dia. Maka Tuhan tahu nggak kesulitan ini? Tuhan tahu. Dan pada saat Tuhan tahu, tapi Tuhan mau menyatakan kuasanya, mau menyatakan kebesarannya melalui Daniel, maka Daniel tidak mati. Daniel tidak dimakan. Daniel tidak dibunuh. Tapi Daniel tetap hidup menjadi saksi kebesaran Tuhan. Tapi saya ingin tanya, bagaimana dengan waktu di zaman, misalnya di zaman Konstantinopel, atau di zaman Kaisar Nero, waktu dia memprovokasi mengatakan orang Kristen adalah orang-orang yang jahat, maka menyuruh orang untuk membasmi orang Kristen melalui apa? Melalui provokasi dia membakar kota Romawi. Dan waktu dia bakar kota Romawi, lalu akhirnya di situ, waktu dia bakar kota Romawi, dia tuduh bahwa pelakunya adalah orang Kristen. Maka akhirnya banyak orang Kristen dimatikan. Banyak orang Kristen dibunuh secara sadis. Dan kita melihat banyak orang Kristen mengalami persecution. Dan waktu itu di manakah Tuhan? Apakah Tuhan tidak tahu? Jawabannya adalah Tuhan tahu. Tapi cara Tuhan adalah cara di mana Tuhan mengizinkan pertolongannya. Tapi Tuhan kadang-kadang mengizinkan bahwa meskipun kelihatannya Tuhan tidak menolong, tapi justru Tuhan mau menunjukkan kuasa kebesarannya. Jadi kadang-kadang kita seringkali berharap apa? Kita berharap Tuhan, kalau Tuhan tahu segala kesulitanku, Tuhan tahu semua jeripayahku, Tuhan tahu semua ketekunanku, ya tolonglah Tuhan, jangan biarkan aku di dalam pencobaan. Jangan biarkan aku dalam penderitaan. Tolonglah saya seperti Daniel di gua singa. Tolonglah saya seperti Sadrak, Mesak, Abednego di dapur api. Kenapa Tuhan justru engkau tidak menolong kami? Sudah banyak sekali orang-orang Kristen, khususnya waktu mengalami persecution, mereka menjadi orang-orang yang lemah iman. Mereka menjadi orang-orang yang kehilangan pegangan. Dan seakan-akan Tuhan tidak menolong mereka, sehingga akhirnya mereka merasa sepertinya Tuhan itu tidak adil. Kitab suci mengajarkan Daniel ditolong Tuhan. Kitab suci mengajarkan Yusuf ditolong Tuhan. Kitab suci mengajarkan Sadrak, Mesak, Abednego ditolong Tuhan. Pertanyaannya, kenapa kami orang Kristen di zaman Kaisar Nero, kami waktu disalah mengerti oleh orang-orang lain. Kami dituduhkan yang macam-macam. Dan akhirnya waktu kami mengalami semuanya itu, Tuhan, engkau seakan-akan tidak menolong kami. Saudara, seringkali kita menjadi orang-orang yang kecil hati sehingga akhirnya kita menganggap Tuhan, kalau engkau sungguh-sungguh tahu jerilalah kami, engkau seharusnya menyatakan jalan untuk kami bebas dari semuanya. Saudara, tetapi kita melihat justru Tuhan tidak selalu bekerja untuk sekedar memberikan pertolongan secara fisik. Tapi sebenarnya Tuhan sudah memberikan yang lebih daripada pertolongan fisik. Jadi sebenarnya waktu kita ditolong sama Tuhan secara fisik, is good.
Tapi waktu Tuhan tidak menolong mereka sekalipun, bukan berarti kita harus mempertanyakan Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Saudara ingat di dalam kisah Sadrak, Mesak, Abednego, di situ mereka mengatakan satu hal. Kalau Tuhan menolong saya, maka kami akan menyembah Dia. Tapi kalaupun Tuhan tidak menolong kami tetap akan menyembah Tuhan. Saudara, itu yang seringkali dilupakan. Seringkali banyak orang menafsirkan Alkitab, banyak orang mengimani sesuatu tidak secara lengkap. Padahal Sadrak, Mesak, Abednego mengatakan apa? Kalau saya dibelas kasihani oleh Tuhan untuk ditolong, ya puji Tuhan. Tapi kalaupun Tuhan tidak menolong saya tidak akan tidak puji Tuhan. Tapi saya tetap akan memuji Tuhan. Saya akan tetap menyembah Tuhan. Nah, saudara, ini menunjukkan bahwa apa? Tidak peduli apapun situasi yang akan dihadapi, ditolong atau tidak ditolong oleh Tuhan. Respon orang percaya haruslah sama. Yaitu apa? Kita sudah ditebus oleh Tuhan. Hidup kita dijamin oleh Tuhan. Maka mati pun aku rela bagi Tuhan. Saudara, maka manusia bisa salah, tapi Tuhan tidak pernah salah. Saudara, saya suka satu kalimat dari seorang bernama William Barclay, di mana William Barclay mengatakan di dalam satu kalimat yang bagi saya sangat-sangat indah, saudara. Dia mengatakan, saya akan bacakan, saudara. Christian way is not for the man who fear to break sweat. The Christian is to be toiler for Christ. Dia mengatakan bahwa jalan kita mengikut Tuhan itu bukan membuat kita, bagi orang yang takut untuk berkeringat. Bukan takut untuk capek. Bukan takut untuk menderita. Justru kehidupan kekristenan itu adalah untuk mengajarkan kepada kita bagaimana kita hidup bagi Kristus. Kalaupun aku berkeringat, kalaupun aku berjerih lelah, meskipun aku mengalami akan susah payah, tidak apa-apa. Karena apa? Aku melakukannya bagi Kristus. Nah, saudara. Dan dia mengatakan, kalau secara fisik aku sudah begitu jerih payah, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Paling enggak saya bisa melakukan satu hal, yaitu apa? Aku bisa tetap berdoa kepada Tuhan. So ini kalimat dari William Barclay. Di mana mengatakan bahwa jalan kekristenan itu tidak bisa kita cuma baca di dalam jalan. Aku mau ini maka semua pasti dapat. Aku suka ini maka aku dapat apa yang aku suka. Maka saudara, jalan kekristenan bukanlah untuk kita takut untuk hidup susah atau hidup menderita. Justru kehidupan kekristenan mengajarkan kita untuk bagaimana kita dengan berani menjalani kehidupan kita meskipun menderita susah payah sekalipun. Tapi kita melakukannya bagi Kristus. Maka walaupun saya secara fisik saya sudah tidak bisa lagi melakukan segala sesuatunya. At least saya masih bisa menjalankan jalan Tuhan. Yaitu saya terus berdoa kepada Tuhan. Saudara, ini menjadi satu hal. Kalau Tuhan saja mau peduli kepada kehidupan orang Kristen. Meskipun dia mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, aku tahu semua jeripayamu, aku tahu semua ketekunanmu. Menunjukkan bagaimana Tuhan sangat peduli kepada apa yang kita kerjakan. Maka ini pun harus menjadi pelajaran buat saudara dan saya. Yaitu apa? Hari ini kita jadi orang Kristen. Hari ini kita jadi orang percaya. Hari ini kita menjadi orang yang memiliki satu pengikutan kepada Kristus. Saya ingin tanya, apa jerih lelah kita? Apa pekerjaan kita? Apa ketekunan kita? Apakah Tuhan tahu kalau kita sudah berjerih lelah bagi Dia? Apakah Tuhan tahu kita sudah bekerja mati-matian bagi Dia? Apakah Tuhan tahu bahwa kita sudah tekun mengikuti Dia? Apakah kita sudah melakukan jerih lelah itu untuk Kristus? Atau jangan-jangan kita malas atau bahkan kita kagak peduli untuk melakukan segala sesuatu bagi Tuhan. Saudara, kita harus belajar di bagian ini.
Setiap kita dari orang percaya, kita dipanggil untuk bekerja. Kita dipanggil untuk bekerja dengan jerih payah. Kita dipanggil untuk menekuni setiap apa yang Tuhan sudah anugerahkan. Tetapi pertanyaannya, kalau kita malas, kalau kita tidak peduli, apa yang akan terjadi? Matius pasal 25 ayat 26. Tuhan berkata kepada hamba yang sudah dikasih talenta, tapi tidak mau dipakai talentanya. Malah ditaruh di dalam tanah. Maka Matius 25 ayat 26 mengatakan apa? Hai hamba yang jahat, hai hamba yang malas, maka Tuhan menghukum hamba ini. Sehingga akhirnya apa yang ada pada talenta pada dirinya diberikan kepada yang menjalankannya. Berarti menunjukkan apa, saudara? Tuhan tahu semua apa yang kita kerjakan. Dan juga Tuhan tahu apa yang kita tidak kerjakan. Tuhan tahu setiap jeripaya kita. Tuhan juga tahu setiap kemalasan kita. Tuhan tahu ketekunan kita. Tuhan juga tahu setiap ketidakpedulian kita. Maka Tuhan pun bisa berkata, "Enyalah engkau hei hamba yang malas." Tuhan pun juga bisa berkata, "Enyalah engkau hei hamba yang jahat." Saudara, kemalasan adalah kejahatan di mata Tuhan. Maka pertanyaannya, apakah kita hari ini berani malas jadi orang Kristen? Kita malas baca kitab suci, Tuhan katakan jahat. Kita tidak lagi menganggap penting untuk kita pergi ke gereja dan tidak mengingat lagi hari Sabat Tuhan. Tuhan menganggapnya itu adalah sebuah kejahatan. Dan pada saat kita orang Kristen tapi kita tidak mau melakukan firman Tuhan, tidak mau menjalankan firman Tuhan, tidak mau peduli kepada setiap ajaran kitab suci, Tuhan melihat ini sebagai sebuah kejahatan. Pertanyaannya adalah, do you care about this? Apakah kita peduli dengan semua ini? Apakah jangan-jangan kemalasan kita jadikan ini sebagai sesuatu yang kita eksklusisasi? Sehingga kita anggap kemalasan adalah salah satu kebutuhan kita. Tuhan menyatakan, hei hamba yang malas. Di situ disamakan sebagai hamba yang jahat. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana kita sebagai orang percaya? Tuhan berkata, aku tahu. Berarti di sini, tahu di sini bukan di dalam ketidakmampuan Tuhan mengetahui segala sesuatu. Salah. Tuhan maha tahu, saudara. Di dalam kematahuan Tuhan, Tuhan tahu. Tuhan tahu seluk-beluk setiap apa yang ada pada diri manusia. Maka di dalam gereja Efesus, Tuhan tahu semua pelayanan, jeripayah, dan ketekunannya. Semua adalah sesuatu yang sangat-sangat memuliakan Tuhan. Tetapi saudara, meskipun demikian, Tuhan pun memberikan koreksi kepada jemaat ini. Meskipun jemaat ini sangat tekun, sangat bayar harga, dan sangat melakukan pekerjaannya dengan setia. Tapi di situ kita melihat jemaat Efesus harus untuk menghadapi apa? Harus menghadapi satu tantangan, yaitu di dalam jemaat Efesus sendiri yang dimulai dari 12 orang, akhirnya dapat menjadi kelompok yang lebih banyak, tetapi akhirnya kita melihat ada kelompok yang dikatakan sebagai pendusta di situ. Siapakah pendusta di situ? Pendusta di situ adalah orang-orang Kristen. Sama-sama orang percaya, tapi mereka justru hidup sesat. Sehingga akhirnya kitab suci mencatat nabi-nabi palsu itulah mereka. Mereka anggap diri nabi, padahal mereka bukan nabi. Nah, saudara, di sini menjadi pelajaran bagi kita yaitu apa? Yaitu kadang-kadang di dalam setiap pelayanan kita, di dalam jeripayah kita, di dalam ketekunan kita, menjalani apa yang Tuhan percayakan, kadang-kadang kita harus terima satu realita, yaitu kita akan dikecewakan. Dan yang mengecewakan kita bukan orang luar lagi, tapi yang mengecewakan kita adalah orang di dalam sendiri. Jadi kadang-kadang biang kerok dari setiap permasalahan tidak selalu adalah orang di luar. Tapi seringkali yang menjadi biang kerok dari setiap masalah, kadang-kadang Tuhan izinkan adalah berasal dari dalam sendiri.
Nah, kita melihat jemaat Efesus mengalami akan satu hal di mana orang-orang di dalam jemaat Efesus sendiri menjadi sesat. Jemaat Efesus sendiri jadi nabi palsu. Maka itulah kenapa kita melihat di dalam kitab suci banyak sekali ayat-ayat yang mengingatkan kita untuk kita harus waspada bahwa masalah tidak selalu datang dari luar. Tapi masalah adalah datang dari dalam. Contoh beberapa ayat yang kita bisa perhatikan. Saudara bisa catat, kita nggak akan buka semuanya, tapi saudara bisa catat. Misalnya dalam Matius pasal 7 ayat 15. Dikatakan dari sekelompok domba, di situ ada serigala. Itu dalam Matius 7 ayat 15. Jadi di dalam kelompok domba itu jangan kau kira bahwa pasti semua adalah domba. Tapi juga ada serigala yang bertubuh atau bertopeng. Lalu kita melihat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21 dikatakan bahwa ujilah ajaran, ujilah setiap roh. Itu juga dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 1, ujilah roh. Lalu Kisah Rasul pasal 20 ayat 28 sampai 31 juga dikatakan jagalah dirimu, waspadalah dan jagalah seluruh sekawananmu, yaitu adalah orang-orang percaya yang kau layani. Kenapa? Karena di antara kamu akan muncul beberapa orang yang palsu. Maka di sini memberikan peringatan kepada gerejanya untuk apa? Jagalah ajaranmu. Jagalah akan pelayananmu. Jagalah akan jemaatmu. Jangan kau biarkan kesesatan, jangan kau biarkan kepalsuan merasuki setiap apa yang sudah Tuhan percayakan. Nah, saudara, saya percaya jemaat yang ada di Efesus ini adalah jemaat yang pintar. Jemaat yang sudah banyak belajar. Kalau tidak, bagaimana mungkin bisa dikatakan mereka bisa tidak sabar dengan ajaran palsu? Menunjukkan bahwa mereka punya spiritual discernment. Mereka bisa memilah mana benar, mana salah. Jadi mereka bukan orang goblok. Mereka adalah orang yang pintar. Mereka orang berhikmat. Mereka orang belajar. Mereka orang yang tekun membaca kitab suci. Itulah kenapa waktu Tuhan mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu jeripayahmu dan juga aku tahu ketekunanmu. Berarti menunjukkan Tuhan appreciate. Tuhan appreciate dengan apa yang mereka perjuangkan. Appreciate apa yang mereka pelajari. Appreciate apa yang mereka hidupi. Ya. Berarti gereja Efesus ini peduli dengan kebenaran, peduli dengan doktrin, peduli dengan apa yang asli difirmankan oleh Tuhan, tidak boleh dipalsukan oleh manusia. Kata sabar itu maksudnya apa, saudara? Kata sabar itu maksudnya adalah mereka bisa memiliki satu hal, mereka tidak lelahnya untuk memperjuangkan yang benar. Mereka tetap setia memperjuangkan apa yang benar. Mereka tidak bisu waktu melihat kepalsuan. Mereka bicara kebenaran. Nah, saudara, di satu sisi kita melihat Tuhan sangat appreciate dengan jemaat Efesus. Maka saudara, kalau kita melihat hanya berhenti sampai ayat yang ketiga, maka saudara, kita akan menganggap bahwa jemaat Efesus adalah jemaat yang perfect. Apalagi di dalam ayat yang ketiga dikatakan apa? Di ayat ketiga dikatakan, engkau telah sabar menderita oleh karena namaku. Kurang apa, saudara? Sudah tidak istilahnya sabar dengan tetap setia, tidak terkontaminasi dengan ajaran palsu dan memperjuangkan ajaran yang benar, dan bahkan mereka rela menderita oleh karena nama Tuhan yang asli. Waduh, ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Maka dikatakan tidak mengenal lelah, berarti benar-betul mereka perjuangkan sampai garis terakhir, sampai darah terakhir. Melayani Tuhan, memperjuangkan doktrin yang benar. Memperjuangkan gereja yang benar. Memperjuangkan Tuhan yang benar. Sempurna, luar biasa. Tetapi saudara, kalau kita coba berhenti sampai ayat 3, maka gereja Efesus adalah gereja yang sempurna. Tuhan sayang pada gereja ini.
Tuhan tidak mungkin akan musnahkan gereja seperti ini. Tapi pertanyaannya kenapa justru gereja Efesus dimusnahkan oleh Tuhan? Saudara coba lihat di dalam ayat yang keempat. Di ayat yang keempat dikatakan apa, saudara? Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara, kata aku mencela kamu. Kata mencela di situ adalah sesuatu hal memberikan didikan yang keras. Memberikan akan sebuah bukan caci maki di situ, tapi mencela di situ adalah menunjukkan borok, menunjukkan akan sumber kebusukan dari gereja Efesus. Jadi saudara coba lihat, gereja yang peduli dengan ajaran, gereja yang sangat tekun melayani Tuhan, gereja yang sangat mengasihi Tuhan, tapi justru Tuhan mengatakan, aku menunjukkan borokmu. Aku menunjukkan hal yang gak beres pada jemaat ini. Yaitu apa? Kau sudah tidak punya lagi kasih yang semula-mula. Saudara, waktu kita melihat hal ini, apa arti kasih yang mula-mula? Bagaimana kita mencerna kata kasih yang mula-mula? Apa sih arti kasih itu? Saudara, kita sudah bahas banyak. Bagaimana kasih itu adalah Allah sendiri. Di mana kasih kepada Allah dan Tuhan mengatakan bahwa kasihlah Tuhan Allahmu. Tapi Tuhan juga mengajarkan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan juga kasihlah musuhmu. Jadi kita tahu Christian love is about love to God, love to others, and love your enemies. Kita melihat bagaimana ini adalah satu ajaran yang sangat-sangat clear. Kasih yang Tuhan berikan adalah kasihnya Tuhan. Dan bagaimana kasihnya Tuhan mengajarkan kita mengasihi Dia, kasihnya Tuhan mengajarkan kita mengasihi sesama, kasihnya Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi musuh. Tapi pertanyaannya bagaimana gereja Tuhan mengasihi Tuhan Allah? Bagaimana gereja Tuhan mengasihi sesama? Bagaimana gereja Tuhan mengasihi musuh? Sudah kita percaya bahwa kata aku mencela kamu di situ bukan bicara secara individu. Tetapi kata aku mencela kamu itu ditujukan kepada gereja, kepada jemaat, khususnya jemaat Efesus. Saudara, kalau kita coba untuk mencari tahu, apa sih yang Tuhan cela? Kenapa harus mencela dengan mengatakan mereka kehilangan kasih yang mula-mula? Bukankah ayat 1-3 sudah begitu indah? Kenapa ayat 4 harus dirusak seperti itu? Bukankah Tuhan sudah menunjukkan kehebatan, sudah menunjukkan akan kelebihan, sudah menunjukkan betapa gereja Efesus adalah gereja yang rajin tekun di dalam pekerjaan sampai hard working untuk menjalankannya. Bukankah itu sebuah kesaksian yang indah? Tapi justru ayat 4 menunjukkan aku mencela kamu karena kau sudah tinggalkan kasih yang mula-mula. Saudara, kata tinggalkan ini sesuatu yang sangat mengerikan, saudara. Kalau kata kehilangan itu mungkin masih lebih enak didengar, saudara. Aku mencela kamu karena kasih yang mula-mula itu, karena kamu kehilangan kasih yang mula-mula. Itu masih satu kalimat yang karena kamu kehilangan itu berarti ada something missing. Kehilangan itu tidak selalu adalah sesuatu yang bersifat sengaja. Tapi tidak sengaja, puxiaoxin, akhirnya hilang. Nah, saudara, itu masih adalah satu kalimat yang soft. Tapi ini bukan sesuatu yang pasif. Tapi aku mencela kamu karena kamu sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Kata meninggalkan itu berarti secara actively. Secara aktif engkau berkata no more love. Saudara, no more Christian love. No more God's love. Saudara, ini adalah satu hal yang secara kata demi kata yang dipakai oleh Paulus
menunjukkan kesengajaan jemaat Efesus meninggalkan kasih yang mula-mula. Meskipun jemaat peduli kepada doktrin, peduli kepada Tuhan, peduli terhadap setiap pekerjaan Tuhan, tapi tidak lagi setia mengasihi Tuhan. Tidak setia lagi mengasihi sesama. Tidak lagi setia mengasihi musuh. Maka Tuhan memberikan pencelaan ini untuk menyadarkan gereja Tuhan bahwa apa? Apa yang kamu kerjakan, tapi semuanya kehilangan dasar cinta kasih. Semuanya itu pun Tuhan tolak. Saudara, kalau kita mau secara historis, kita percaya bahwa ini adalah satu pembicaraan yang dibicarakan berbeda generasi. Maksudnya apa, saudara? Waktu Paulus dia datang dan merintis gereja, dan kita melihat bagaimana waktu Paulus merintis gereja bersama akan siapa yang namanya Priscilla, Aquila di situ. Dan kita percaya bahwa itu adalah generasi pertama di dalam perintisan gereja di mana? Di Efesus. Dan kita melihat waktu siapa yang namanya Yohanes, waktu dia menuliskan akan surat ini, waktu dia menuliskan pesan Kristus kepada gereja atau kepada jemaat yang ada di Efesus, itu di dalam rentang waktu sekitar 40 tahun. Jadi setelah gereja Efesus berdiri yang dirintis oleh Paulus dan Priscilla dan Aquila, lalu 40 tahun kemudian kita melihat Yohanes tulis surat ini kepada jemaat yang ada di Efesus. Jadi saudara, kita bisa melihat secara historis seperti ini, pesan Kristus kepada generasi yang ada pada jemaat Efesus adalah generasi yang berbeda. Generasi pertama pasti sudah mati semua. Ya. Maka itulah kenapa kita melihat generasi pertama sudah meninggal semua, sudah mati semua, maka dilanjutkan gereja yang namanya jemaat Efesus itu oleh generasi yang kedua. Dan generasi yang pertama juga sudah dengan penuh cinta kasih, di mana kasih yang mula-mula mendasari setiap pelayanannya, mendasari setiap kerja kerasnya, mendasari setiap pelayanannya. Tapi akhirnya pada saat mereka sudah selesai generasinya dan dilanjutkan oleh generasi yang kedua tidak melanjutkan kasih yang mula-mula itu. Mereka melanjutkan untuk bagaimana memperjuangkan doktrin yang benar. Mereka melanjutkan untuk bagaimana mereka melakukan pelayanan dengan kerja keras. Mereka melanjutkan akan setiap apa yang menjadi kesaksian hidup mereka untuk bagaimana membawa kebenaran adalah kebenaran. Mereka melanjutkan, tapi mereka tidak melanjutkan kasih yang semula itu. Maka itulah kenapa saudara, regenerasi itu penting. Tapi regenerasi tidak boleh membiarkan bibit kesesatan ada pada regenerasi itu. Kenapa saudara? Karena waktu generasi yang pertama sudah tidak lagi hidup. Lalu dilanjutkan generasi yang kedua. Tapi bibitnya bukan bibit yang sama yang diturunkan. Maka generasi kedua akan mematikan gerejanya. Saudara, sekali lagi, mereka bukan kehilangan kasih yang mula-mula. Tapi mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Nah saudara, ini menjadi sesuatu yang menggetarkan hati kita. Hari ini kita melayani sampai kapan? Hari ini kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, kita bersyukur kita bisa menjadi orang-orang yang memperjuangkan kebenaran. Dan kita mungkin hari ini kita adalah orang-orang yang punya cinta kasih. Tapi pertanyaannya sampai kapan? Waktu kita sudah mati, apakah generasi kita adalah yang melanjutkan dan membuat segala pelayanan kerja keras dan setiap kesaksian hidup kita semakin memuliakan Tuhan? Atau justru mereka meninggalkan apa yang paling basic, yaitu mereka tidak lagi mengasihi Tuhan, tidak mengasihi sesama, tidak mengasihi musuh.
di dalam cinta kasih-Nya Tuhan. Surat ini menjadi suatu kekhawatiran yang perlu kita sama-sama pikir. Kenapa, saudara? Jika tidak, jangan-jangan bukan generasi kita yang melakukan itu. Jangan-jangan kitalah yang melakukan itu. Mungkin sebelum kita mereka melakukan dengan penuh cinta kasih. Tapi waktu kita menjamani setiap pelayanan, jangan-jangan kitalah yang kurang cinta kasih. Maka saudara, memperjuangkan kebenaran penting. Tapi jika tidak ada kasih, kasih jauh lebih penting. Kenapa? Karena kasihlah yang terbesar. Kitab suci mencatat iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar dari semuanya adalah kasih. Maksudnya apa? Iman gak penting kah? Iman penting. Kebenaran gak penting kah? Penting. Tetapi yang terbesar adalah cinta kasih. Dan cinta kasih itu bukan cinta kasih kita. Cinta kasih dan cinta kasih Allah. Karena cintanya Allah, maka kebenaran diberikan. Karena cintanya Allah, iman diberikan. Maka saudara, aku mencela kamu. Karena kamu telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Saudara, ini perlu menjadi perenungan pribadi kita. Apa yang kurang pada iman kekristenan kita? Apa yang kurang dari pembelajaran kita terhadap teologi? Apa yang Tuhan bakal celah di saat kita membaca kitab suci? Apa kita sungguh-sungguh membaca kitab suci dan dengan kasih Tuhan kita mencernanya? Atau jangan-jangan kita cuma menjadi orang yang pinter, orang yang penuh hikmat, tapi kita nggak punya cinta kasih untuk menyatakan itu. Saudara, maka itulah kenapa jemaat Efesus dikritik oleh Tuhan. Itulah kenapa gereja yang ada di Efesus dicela habis-habisan oleh Tuhan. Itu berarti menunjukkan apa? Tuhan itu fair. Tuhan bukan berarti karena ini adalah gerejaku, maka benar atau salah aku akan bela habis-habisan. Enggak. Tuhan adalah Tuhan yang fair. Di saat gerejanya adalah gereja yang menjalankan apa yang benar di mata Tuhan, Tuhan tidak akan segan-segan menyanjung gereja ini. Tapi jika Tuhan melihat ada yang tidak beres pada gereja itu pun, Tuhan juga tidak tanggung-tanggung untuk memukul gereja tersebut. Demikian juga orang Kristen. Tuhan tidak segan-segan untuk menjunjung orang Kristen yang setia. Tapi Tuhan juga tidak segan-segan untuk menghancurkan orang Kristen yang sembarangan hidup. Maka saudara, mari kita mau kembali kepada kitab suci. Gereja Efesus adalah gereja yang akhirnya dihukum oleh Tuhan. Maka sekarang kalau sudah pergi ke Efesus, semua tinggal puing-puing. Kalaupun ada gereja, semua adalah gereja-gereja yang sudah tidak memiliki akan spirit yang sama seperti yang pernah ada dalam sejarah. Maka waktu kita melihat seperti ini, bagaimana dengan iman kita hari ini? Apa yang kau sudah usahakan? Apa yang kau sudah jerih lelahkan? Apa yang kau sudah kerjakan? Apakah semua atas dasar cinta kasih kau melakukan semuanya itu? Maka sudah mintalah kepada Tuhan. Minta cinta kasih-Nya Tuhan untuk saya bisa melayani. Minta cinta kasih-Nya Tuhan untuk saya bisa bekerja. Minta cinta kasih-Nya Tuhan untuk saya belajar. Minta cinta kasih-Nya Tuhan untuk kita berjuang. Minta cinta kasih-Nya Tuhan untuk kita rela berkorban. Kalau kita punya semangat seperti itu, maka kita mungkin hidup susah. Tapi Tuhan tahu kesusahanmu. Dan Tuhan beserta dengan engkau. Itu cukup. Tapi pada saat Tuhan mencela dan memusnahkan engkau, itulah sebuah duka cita yang terbesar di dalam hidup orang percaya. Maka bagaimana supaya kita tidak menjadi orang yang kecewa karena imanmu ditolak oleh Tuhan? Gimana kita supaya jadi jemaat Tuhan yang setia, sehingga Tuhan tidak mencela dan memusnahkan
Bagaimana kita dari orang Kristen yang senantiasa dalam cinta kasihnya Tuhan, sehingga setiap kita tidak dibuang oleh Tuhan. Maka lihatlah ayat yang kelima. Ayat 5 dikatakan apa? Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Saudara, remember, ingatlah. Apa kata di situ? Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Saudara, sebenarnya kata Indonesia ini banyak sekali sudah dalam penafsiran. Karena aslinya kalimat ini bukan betapa dalamnya. Tapi kata di dalam bahasa Inggris dan juga dalam bahasa asli, lebih tepatnya adalah ingatlah dari mana engkau jatuh. Itu lebih tepat. Bukan betapa dalamnya engkau jatuh, itu sudah interpretasi. Maka banyak sekali kalimat-kalimat yang ada di dalam LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, itu kurang akurat. Karena setiap apa yang dikatakan, setiap apa yang digunakan kata-katanya, semuanya itu adalah sudah di dalam sebuah penafsiran yang dianggap mewakili bahasa Indonesia. Tetapi justru itu sangat-sangat tidak relevan. Mungkin di dalam bahasa Indonesia itu sangat membantu, tapi tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan. Nah, saudara, kalau kita melihat, kalau saya memakai bahasa Inggris, saya memakai NASB, New American Standard Bible. Nah, di situ lebih tepat adalah remember, mengingat dari mana engkau jatuh. Itu lebih tepat. Sebab itu ingatlah dari mana engkau telah jatuh. Dan itu menunjukkan apa? Berarti kamu harus introspeksi. Berarti kamu harus untuk melihat sebab-sebab apa yang membuat kamu jatuh. Saudara, di satu sisi memang ini adalah sesuatu yang riskan, saudara. Kenapa, saudara? Karena kalau kita dari mana kita jatuh, berarti kan kita harus belajar untuk apa? Merefresh ulang apa yang menjadi masa lampau kita. Jadi misalnya saya jatuh kenapa? Saya jatuh karena saya punya iri hati. Maka akhirnya saya belajar untuk mengetahui dari mana saya jatuh. Oh, saya jatuh dari envy, saya jatuh dari iri hati. Atau misalnya saya jatuh karena apa? Saya jatuh karena saya punya nafsu, nafsu seks atau nafsu untuk memiliki dan sebagainya. Maka kalau saya harus mengingat dari mana saya jatuh, bukankah berarti saya seperti menoleh ke belakang? Dan bukankah kalau saya disuruh untuk menoleh ke belakang, itu sesuatu yang membahayakan. Saudara, kalau kita melihat dalam beberapa ayat ya, maka kita akan melihat bagaimana menoleh ke belakang itu sesuatu yang bahaya. Contoh, Kejadian pasal 19 ayat 26. Istri Lot menoleh ke belakang dan akhirnya jadi tiang garap. Ya. Lalu kita juga lihat dalam Keluaran pasal 16 ayat 3 dan 17 ayat 3. Yaitu apa? Israel menoleh ke belakang, keluar dari Mesir dan makan roti mana dan juga makan burung puyuh selama 40 tahun. Maka mereka mengatakan, aku nak suka di sini. Aku lebih suka di Mesir. Aku makan daging merah di sana. Maka menoleh ke belakang itu sesuatu yang membahayakan. Bahkan Lukas pasal 9 ayat 62 dikatakan apa? Kalau kamu menoleh ke belakang, kamu tidak berbagian di dalam kerajaan surga. Jadi saudara, yang dimaksud apa ini dengan remember, mengingat betapa dari mana engkau jatuh? Apakah ini berarti kita disuruh untuk menoleh ke belakang? Nah, kalau kita menoleh ke belakang, bukankah bagian dalam kitab suci banyak sekali mengingatkan kita untuk jangan noleh belakang. Nanti saya jadi tiang garam. Saya akan jadi seperti Israel yang bersungut-sungut. Dan saya akan menjadi orang yang gak berbagi dalam kerajaan surga. Maka apa maksud dari mana engkau jatuh? Ingatlah dari mana engkau jatuh. Saudara, yang dimaksud di dalam kalimat ini adalah dari mana engkau jatuh adalah
di saat kita melihat dosa yang menjadi sumber dari kejatuhan. Kita bisa meninggalkan kasih yang mula-mula itu karena dosa. Kita bisa mengatakan aku mengasihi Tuhan tapi saya nggak melakukan semuanya itu adalah karena dosa. Nggak usah noleh ke belakang pun kita tahu bahwa yang menjatuhkan kita semua ini karena dosa. Dan karena itu kenapa akhirnya muncul satu kalimat yang kedua yaitu apa? Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Maka kata bertobatlah. Akui dosamu dan buang dosamu. Itu yang dimaksud. Dari mana engkau jatuh adalah dari dosaku. Dan karena aku punya dosa, maka aku harus bertobat. Aku harus mengakui aku orang berdosa. Dan aku harus membuang dosa itu. Dosa haruslah kita anggap seperti sampah. Di mana kita harus mengakui bahwa ada sampah di dalam diriku, maka aku juga harus membuang sampah itu. Karena kalau sampah itu saya nggak buang, maka hidup saya akan penuh dengan bau busuk. Dan kalau kita dengan clear tahu bahwa dosa itu adalah sampah, maka saudara, kita akan belajar untuk bagaimana menikmati apa arti kebersihan rohani di dalam hidup kita. Sudah saya satu kali lihat satu video sudah lama sekali, mungkin sudah berapa sudah 5 tahun yang lalu. Jadi mungkin 5 tahun yang lalu saya lihat satu video, sudah, di mana satu video itu menceritakan bagaimana ada satu suami istri atau enggak, bukan suami istri, tepatnya dia adalah seorang janda. Di mana dia adalah seorang janda di mana dia sudah tidak tinggal serumah sama anaknya. Jadi anaknya sudah tinggal di luar, dia tinggal sendirian janda ini. Dan dia adalah seorang pemulung. Dan dia menjadi seorang pemulung, di mana setiap hari dia suka memulung barang. Apalagi ini ceritanya adalah di Amerika, saudara. Dan yang dipulung itu bukan seperti yang di Indonesia kita lihat. Di mana dia memulung adalah memulung misalnya apa yang ada di tempat sampah. Tapi kita melihat dia memulung banyak barang-barang, misalnya kalau ada rumah pindahan, maka di situ pada saat ada tetangga yang mau pindahan dan barang-barangnya nggak dibawa, dia taruh di yard, dia taruh di depan rumah, siapa yang mau ambil silakan ambil. Dan dia selalu mengambil semuanya itu. Jadi dia berusaha untuk mengambil semuanya itu dan masukkan di dalam rumahnya. Dan singkat ceritanya rumahnya itu penuh dengan barang. Dan bahkan dengan penuh barang di situ, dia kalau cari barang itu susah sekali. Kenapa? Dia harus seperti naik gunung di situ. Kenapa? Naik lembah di situ. Karena barangnya ditumpuk-tumpuk dengan begitu banyaknya, sehingga akhirnya dia tidak bisa menjalani satu kehidupan itu dengan tahu barang ini ada di mana, barang di mana, barang di mana. Akhirnya dia juga secara kesehatan jadi kurang sehat. Lalu kedua, ketika dia juga mencari segala sesuatu itu susah payah. Dia memiliki, tapi tidak bisa mencari. Kenapa? Karena terlalu banyak barangnya. Nah, sudah singkat cerita, akhirnya ada satu orang yang mau merombak rumahnya. Jadi seperti satu acara misalnya apa namanya bikin rumah baru untuk orang gitu ya. Jadi saya akan desain rumah kamu, dibikin satu acara variety show gitu. Dan singkat ceritanya, rumahnya dia akhirnya dibawa ke hotel gitu ya, tinggal hotel selama beberapa hari. Rumahnya itu akan dirombak, saudara. Dan saudara, dia selama berpuluh-puluh tahun, yang rumah yang dia lihat adalah satu rumah yang penuh dengan barang itu. Akhirnya, saudara, orang yang mau merombak rumahnya itu, nggak ada yang harus dia lakukan selain pertama, membuang semua barang-barang itu. Kenapa? Semua barang-barang itu sudah puluhan tahun di situ. Dan barang-barang itu semuanya adalah barang-barang yang sudah tidak layak pakai.
mau disimpan berpuluh-puluh tahun tambah nggak layak pakai lagi. Maka itulah kenapa orang yang membuat variety show itu harus mengatakan bahwa Pak, saya akan buang semuanya, kita akan mulai dari nol. Dan akhirnya rumah itu didesain, setelah barang itu semua dibuang, akhirnya dirombak, dan akhirnya pada saat itu orang ini dibawa di dalam rumah yang baru itu. Dan waktu dia masuk dalam rumah yang baru itu, dia kaget luar biasa. Rumah yang sama yang selama ini aku tinggal, tapi desainnya baru. Dan dia tidak pernah menyangka rumah saya itu begitu indah. Sudah didesain, akhirnya rumahnya menjadi indah. Sudah, barang-barang itu selama ini menutupi keindahan rumah itu. Tapi setelah barang itu semua dibuang, akhirnya dia bisa melihat indahnya rumah yang apalagi diberikan desain yang baru. Akhirnya dia bilang, aku sayang sama barang-barang yang kukumpulkan. Tapi waktu melihat desain rumahku sekarang seperti ini, akhirnya aku tahu bahwa apa? Aku tahu bahwa selama ini adalah karena aku tidak rela membuang semua barang-barang tersebut. Saudara, singkat ceritanya adalah apa, saudara? Singkat ceritanya seringkali dosa di dalam hidup kita itu seperti sampah. Yang kita simpan dengan begitu banyaknya. Tapi akhirnya dengan semua yang kita simpan, dia nggak layak disimpan sebenarnya. Dia lebih layak untuk dibuang. Karena dengan semua dibuang, kau akan melihat anugerah Tuhan yang diberikan bagimu adalah anugerah Tuhan yang lebih indah daripada apa yang kau lihat. Jadi saudara, pertobatan itu adalah satu hal. Bicara tentang pengakuan. Pengakuan bahwa apa? Kau adalah orang berdosa. Ada sampah di dalam hidupmu. Pertanyaannya, apakah engkau mau membuangnya? Apakah engkau mau jauh-jauh dari sampah itu? Atau justru mau dia membusuk di dalam diri kita? Mematikan kita. Menyakitkan kita. Menghancurkan kita. Maka Alkitab mengatakan, bertobatlah. Dikatakan ya apa? Sebab itu bertobatlah. Dan kedua, lakukan lagi. Lakukan lagi yaitu apa? Lakukan lagi. Do the first work. Lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Maka apa yang pertama engkau lakukan yaitu engkau dengan kasih yang mula-mula melayani Tuhan, mengasihi firman, mengasihi pekerjaan Tuhan. Do it again. Lakukan lagi. The first love. The fruit of your first love. Buah dari kasih yang mula-mula itu. Saudara, ini adalah satu hal yang Tuhan janjikan. Bahwa bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula sudah pernah ada. Do it again. Maka apa? Tuhan akan memimpin kita. Tuhan akan menjaga kita. Tuhan akan senantiasa mendampingi kita. Nah, kalau kita nggak melakukan itu, kita nggak mengingat lagi, kita tidak mau lagi untuk memiliki kasih yang semula-mula itu. Maka dikatakan apa? Bahwa jika tidak demikian, apa saudara? Aku akan datang padamu, dan ini yang mengerikan. Aku akan mengambil kaki Dian dari tempatnya. Saudara, maka jika kita hari ini nggak bertobat, kita tidak mau mengakui dosa, kita tidak mau membuang dosa itu, dan kita membiarkan iman kekristenan kita didistorsi oleh dosa kita sendiri dengan tidak adanya kasih yang mula-mula itu, Tuhan tidak segan-segan mengambil kaki Dian dari gereja itu. Mengambil kaki Dian dari jemaat itu. Mengambil kaki Dian dari hidup orang Kristen itu.
Sehingga saudara, ini menunjukkan apa? Tuhan gak main-main sama gerejanya. Tuhan gak main-main sama hamba Tuhan. Tuhan gak main-main sama orang percaya. Di saat kita sudah tidak lagi hidup suci, hidup kudus, dan tidak lagi dengan kasih yang mula-mula melayani Tuhan. Tuhan tidak segan-segan mengambil kekitian itu. Dan bahkan dikatakan apa, saudara? Bahkan juga dikatakan bahwa waktu kau lihat orang-orang yang kau layani, orang-orang yang mungkin kau kritisi, saudara, kita boleh punya doktrin yang benar. Kita boleh punya pelayanan yang baik. Kita boleh memiliki kesaksian yang berfungsi baik. Tapi waktu kita melihat orang-orang kita layani, kita membenci mereka. Saudara, itu adalah satu kefatalan. Memang saudara, Alkitab mencatat, misalnya kita melihat di dalam ayat 6. Tetapi ini yang ada padamu adalah engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga ku benci. Jadi sebenarnya Tuhan juga benci sama pengikut-pengikut Nikolaus. Tapi yang dibenci apanya, saudara? Yang dibenci adalah perbuatan-perbuatannya. Membenci penganut Nikolaus adalah yang dibenci perbuatan-perbuatannya. Nah, saudara, Nikolaus itu seorang yang sebenarnya adalah orang sendiri. Nikolaus adalah salah satu dari 7 diaken yang Tuhan percayakan. Tetapi justru Nikolaus akhirnya hidup di dalam doktrin yang salah. Akhirnya dia menjadi orang yang anti terhadap doktrin, anti terhadap hukum. Dan akhirnya Nikolaus punya akan keinginan yang immoral di dalam dirinya. Sehingga akhirnya dia menjadi orang yang mengatakan, kan hukum Taurat sudah nggak berlaku. Maka apa? Ya sudah, kita hidup bebas. Mau melakukan dosa silakan. Kalau kita dalam dosa pun Tuhan tahu kok. Maka buat apa kita menjaga hidup suci? Toh Tuhan juga tahu saya ini tidak mungkin hidup suci 100%. Saya nggak mungkin sempurna. Maka karena saya nggak sempurna, jatuh dalam dosa, itu sesuatu yang normal. Kedua, mungkin penafsiran tentang tubuh ini kan jahat. Ya, tubuh ini kan jahat. Maka mau hidup suci, bisa nggak hidup suci? Nggak bisa. Maka kalau nggak bisa hidup suci, ya sudah, kalau jatuh, sadarilah bahwa apa, Tuhan pasti ampuni. Seringkali kita melihat inilah yang menjadi eksklusisasi dari orang berdosa. Nah, Nikolaus punya pengertian seperti itu. Sehingga akhirnya jadi orang Kristen, tapi orang Kristen yang justru merenggangkan imannya, yang merenggangkan kesaksiannya, merenggangkan akan ajarannya, sehingga akhirnya orang-orang Kristen benci sama orang-orang yang ajarannya kacau. Tetapi benci di sini bukan lagi membenci ajarannya, membenci perbuatannya, tapi akhirnya juga membenci orangnya. Maka saudara, kita akan tutup dengan satu hal. Alkitab mengatakan, siapa bertelinga hendaklah dia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaatnya. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Menunjukkan bahwa apa? Bahwa kita harus pakai telinga ini, dengar apa yang Tuhan ngomong. Kita harus buka telinga ini, perhatikan apa yang kita harus lakukan. Nah, Tuhan memberikan kasih yang mula-mula. Untuk apa? Kita belajar mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita, dan mengasihi musuh kita. Waktu ada orang yang berajaran salah sekalipun. Meskipun mungkin kita memberikan peringatan kepada dia. Tapi di dalam hati kita, peringatan itu bukan satu peringatan yang benci. Tapi kita harus belajar memperingatkan kepada mereka. Tapi ya dengan hati yang belajar mengasihi. Dengan kita belajar mengasihi, mengingatkan orang. Dengan kita membenci, mengingatkan orang. Itu berbeda. Maka sudah banyak orang-orang yang membenci. Mereka menghalalkan segala cara. Tapi kalau mereka membenci perbuatan, tapi mengasihi jiwa, maka dia tidak akan pakai segala cara. Dia hanya pakai cara yang Tuhan ajarkan. Nah, orang yang pakai segala cara, itu orang yang pasti jahat. Tapi orang yang
menggunakan cara yang dituntun oleh Tuhan, itulah orang benar. Maka saudara, orang Kristen tidak akan pernah terus tenang. Kenapa? Karena untuk kita menjalankan apa yang Tuhan suka, iblis tidak tinggal diam untuk merusaknya. Dan kita melihat hari ini, di manakah gereja Efesus? Gereja Efesus sudah dimusnahkan. Di sini gereja yang dimusnahkan bukan karena kegagalan gereja dan itu adalah kegagalan Tuhan. Tidak. Musnahnya gereja itu ada juga di dalam rencana Tuhan. Tuhan pun berkata, aku akan mengambil kaki Dian dari gereja itu. Menunjukkan kalau Tuhan tidak turun tangan, gereja itu tidak mungkin juga akan musnah. Gereja itu bisa musnah yang ada di Efesus. Karena Tuhan menarik kaki Diannya. Maka saudara, waktu Tuhan turun tangan dan mengambil kaki Diannya, siapapun tidak mungkin dapat melawan. Maka sekali musnah, maka pasti musnah. Saudara, saya berapa minggu yang lalu pelayanan ke Manado. Saya kaget luar biasa. Kenapa? Kalau di Jakarta kita melihat gereja mega church itu ada bisa dihitung, saudara. Gereja yang besar-besar bangunannya itu banyak sekali. Tetapi saudara, saya waktu sampai di Manado, saya melihat gereja besar itu lebih banyak daripada Jakarta. Saya melihat jalan sedikit gereja besar. Jalan sedikit gereja besar. Jalan sedikit lagi gereja besar. Waktu dalam perjalanan dari airport sampai kepada tempat saya menginap, itu kurang lebih saya melihat ada puluhan gereja yang besar. Tetapi saudara, waktu saya akhirnya membandingkan dengan gereja-gereja yang ada di Turki. Gereja-gereja di Turki juga besar-besar, saudara. Gereja di Turki juga besar-besar, tapi juga sekarang gereja di Turki yang besar itu, semuanya sudah tinggal puing-puing. Dan waktu saya pimpin seminar di sana, saya mengatakan, coba lihat di Turki hari ini. Ada satu kota namanya kota Ani. Itu dikenal sebagai satu kota yang memiliki 2.500 gereja. Sudah perhatikan. Satu kota kecil, tapi punya 2.500 gereja yang megah-megah. Tapi sekarang semua tinggal puing. Waktu itu saya berkata kepada jemaat di Manado, mungkinkah Manado yang penuh dengan gereja, yang penuh dengan gedung-gedung yang gereja-gereja besar-besar ini, akan menjadi seperti kota Ani hari ini. Akan tinggal puing-puing gereja, dan tidak ada orang lagi beribadah kepada Tuhan. Maka saudara, mari kita jangan main-main jadi jemaat Tuhan. Mari kita jangan main-main jadi orang Kristen. Mari kita jangan main-main jadi orang yang melayani Tuhan. Mari kita jangan main-main jadi hamba Tuhan. Kenapa, saudara? Karena Tuhan tidak segan-segan mengambil kaki Dian itu dan memusnahkan kita. Karena kita tidak setia pada Tuhan. Kiranya dalam sesi pertama, di dalam pembahasan kita tentang 7 gereja di dalam kitab Wahyu, memberikan peringatan-peringatan keras ini untuk kita sama-sama sungguh-sungguh. Tuhan, aku mau bertobat. Aku mau membuang dosa-dosaku. Aku mau mengikut Tuhan dengan setia. Berikan aku jerih lelah. Berikan aku pekerjaan yang capekkan diriku. Dan aku mau setia mengerjakan semuanya itu. Menyenangkan hatimu. Dan biarlah Tuhan, let it possible to us to love you more and more dearly. Dan kiranya Tuhan sanggupkan kita melakukan ini. Jangan sampai kita kehilangan cinta kasih Tuhan. Jangan sampai kita tidak punya cinta kasih kepada sesama. Jangan sampai kita kehilangan cinta kasih kita kepada musuh. Mereka membutuhkan Kristus. Mereka membutuhkan doktrin yang benar. Tapi mereka membutuhkan kasih Tuhan yang menyelamatkan mereka. Maukah saudara punya hati yang penuh cinta kasih di dalam Tuhan?
Dan terus minta Tuhan kobarkan kasih itu. Untuk kita berjuang semaksimal mungkin. Mati-matian mengerjakan setiap kehidupan kita. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Memuliakan Tuhan. Sampai akhir hidup kita. Dan jangan sampai stop sampai kita. Tapi kita rindu generasi kita. Melanjutkan semangat yang sama. Didasarkan dari kasih yang mula-mula. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bagi berdiri bersama-sama. Mari kita bersama-sama mengambil sikap berdoa. Saya minta untuk satu rekan kita untuk berdoa. Saya minta untuk saudara Vio untuk bisa berdoa untuk kita semua. Apakah Vio ada di situ? Iya kok. Ya, silakan berdoa. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, ya Bapa kami sungguh mengucap syukur untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk kesempatan dan juga berkat yang boleh kau berikan pada kami, di mana pada malam hari ini di tahun yang baru ini Tuhan, kami boleh kembali lagi berkumpul secara online untuk boleh kembali lagi mendengar akan firman-Mu, belajar dari gereja-Mu yang di Efesus dulu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu hari ini boleh menggetarkan hati kami, boleh mengubahkan, mengetuk pintu hati kami Tuhan, menyadarkan diri kami, untuk kami tidak meninggalkan kasih-Mu yang adalah kasih yang sejati di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk benar-benar hidup sungguh dan mau bekerja keras demi Engkau saja ya Tuhan. Mau memberikan sepenuhnya kehidupan kami demi Engkau saja ya Bapa. Berikanlah pimpinan daripadamu saja Tuhan, biar Kau yang boleh tolong kami dalam setiap titik kehidupan kami, dalam setiap baik pekerjaan, baik studi, baik setiap hal yang akan kami kerjakan dalam kehidupan kami. Kami boleh mengerjakan dengan hati yang sungguh untukmu, dengan hati yang penuh cinta kasih daripadamu saja ya Tuhan, untuk boleh memuliakan namamu dan menyebar luaskan kasihmu kepada dunia ini. Dan serahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tanganmu saja ya Bapa. Dan Kau yang boleh berkati hambamu yang boleh Pendeta Daniel yang baru saja telah memberitakan firman-Mu, biar Kau yang terus berkati dalam pelayanannya, baik secara online maupun juga offline di tahun yang baru ini Tuhan, Kau yang terus jaga dia dalam tangan-Mu saja Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ini doa kami ke dalam tangan-Mu, hai dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.